tekan like, tekan subscribe, serta tanda lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama kita panjatkan puja puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita semua diberikan iman Islam yang kuat pada diri kita sehingga kita masih bisa menjalankan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ajaran-ajaran beliaulah kita semua bisa mengetahui jalan yang baik, jalan yang buruk, dan mudah-mudahan kelak kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi atau silaturahmi lewat konten ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bisa bermanfaat bagi diri saya pribadi khususnya dan umumnya bagi kita semua. Ya, saya akan memberikan wawasan ya. Ini menurut diri saya pribadi yang karena telah melalui tahapan-tahapan seperti itu. Yaitu ciri-ciri kita akan diangkat derajatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ciri-cirinya apa? Pada saat kita menerima ujian, musibah, ya, entah itu hinaan, cacian, ya, atau fitnah, atau yang lainnya yang menimpa kita, ibaratnya hal-hal yang negatif, kita terima dengan senang hati. Ya. Tapi sebelum itu kita harus tadi menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya. Setelah itu sudah dipenuhi pada diri kita, yaitu menjadi orang yang bertakwa. Setelah itu Allah akan menguji kita, ya, ingin menaikkan derajat kita yang lebih baik apabila kita akan lulus dengan ujian tersebut. Ya. Itu yang seperti saya bilang tadi awal, apabila kita menemui, ya, diuji sama Allah Subhanahu wa taala, ya, berupa hinaan, cacian, fitnah, dan macam-macam yang sifatnya negatif, kita terima dengan lapang dada. Ya. Jadi jangan dibalas hinaan dibalas dengan hinaan, cacian dibalas dengan cacian, fitnah dibalas dengan fitnah. Tapi kita telan mentah-mentah. Ya. Apa yang sudah diberikan pada diri kita sama orang-orang itu kita telan. Karena apa? Kalau kita tidak membalasnya, insya Allah aliran-aliran pahala itu akan masuk pada diri kita. Ya, kebaikan-kebaikan, orang-orang yang menghina kita, yang mencaci maki kita, yang menghina kita itu akan masuk pada diri kita, dan dosa-dosa kita atau hal-hal yang negatif yang ada dalam diri kita itu akan keluar dan transfusi atau mengalir pada orang-orang yang tidak jadi filter. Ya. Kita mendapatkan kebaikan-kebaikan, mereka mendapatkan kejelekan yang ada dalam diri kita. Makanya sehingga kita semakin beban kita itu semakin ringan. Jadi kalau kita diuji dengan hal-hal seperti itu, terima dengan senang hati, ya, semakin kita mendekatkan diri pada Allah. Apabila kita udah masuk asmul haq, ya, di aha, ya, kita dikir sebanyak-banyaknya, ya, kita dikir sesuai dengan tingkatan kita masing-masing, ya, tingkat dasar, caranya seperti ini, khusus seperti ini, pendekar seperti ini, dan seterusnya. Jadi semakin kita dihina orang, diremehkan orang, direndahkan orang, itu malah kita senang gitu loh. Karena apa? Itu ciri-cirinya
kita akan diangkat sama Allah Subhanahu wa taala derajat yang lebih tinggi daripada orang-orang yang menghina kita. Jadi itu artinya bahwa kita itu diperhitungkan. Kita mempunyai nilai lebih daripada orang yang menghina kita. Kita lebih mumpuni, kita lebih baik, kita lebih ini ya. Jadi kita malah senang, bersyukur Allah memerhatikan kita. Allah akan merubah hidup kita yang tadinya biasa-biasa menjadi luar biasa. Maka dari itu, setiap ujian atau cobaan yang diberikan sama Allah pada diri kita terima dengan senang hati ya. Dengan rasa ikhlas, bersyukur, sabar, dengan selalu meningkatkan ibadah kita ya. Kita tingkatkan malah ya. Kalau kita mau menambah ibadah, mau kuat sholat malam ya, silakan tambahin ya. Mau dikir sampai kita ini terpulang ya silakan. Yang penting ya di dalam diri kita, hati pikiran kita selalu senang ya. Selalu happy, nggak usah dipikirkan masalah seperti itu, nggak usah terlalu dipikirkan, nanti akan tergerus tersendiri ya. Jadi itulah ciri-ciri derajat kita akan diangkat sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, apabila kita diuji ya sama Allah, kita keluh kesah, gersulo, membalas dengan ini emosi dan macam-macam, yaitu cirinya kita tidak akan lulus dengan ujian yang diberikan sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lulus diuji sama Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kehidupan kita semakin meningkat, derajat semakin tinggi, dan akan menjadi orang yang luar biasa. Makanya di dalam AHA itu, di grup-grup ya, intinya itu tidak boleh komentar sembarangan ya. Jadi supaya fokus apa yang telah diajarkan ya. Selalu ingat sama Allah Subhanahu wa taala ya. 24 jam. Jadi sehingga kita lupa gitu loh. Kita lupa dan tidak sempat untuk perbuatan hal-hal yang negatif ya. Hal-hal yang dilarang oleh agama. Ya, contohnya menghina orang, menjelek-jelekan orang, memfitnah orang ya, membongkar aibnya orang dan macam-macam. Jadi hal-hal negatif itu tidak terbersit pada benak diri kita ya. Hati bersih, pikiran bersih, sehingga kita fokus. Hidup kita itu hanya beribadah, kita bekerja ingat ya kan, aktivitas apapun kita selalu ingat ya. Jadi tidak sempat ngurusin hal-hal negatif, tidak sempat, sehingga kita terlalu terjaga. Tapi kalau kita tidak bisa seperti itu, pasti kehidupan kita itu selalu ngurusin orang. Si A kayak gini, si B kayak gini, si C kayak gini. Ya itulah setan-setan itu pada masuk pada diri kita. Sehingga akan menggugurkan. Ya, akan menggugurkan, menghapus amalan-amalan baik kita. Jadi amalan-amalan baik kita itu akan hangus sebesar apapun kebaikan kita yang sudah kita perbuat. Kalau kita tidak bisa mengendalikan diri kita, ya itu akan hilang semua, gitu, terkikis. Sehingga waktu kita timbangan itu hilang, nggak ada, membekas itu. Maka dari itu kita jaga, ya. Kita jaga terus hati kita, pikiran kita, sehingga kalau benar-benar ilmu kita udah masuk pada diri kita insya Allah tenang, ya. Akan dingin, hati dingin, pikiran dingin, tidak gampang emosi, ya. Kadang-kadang orang kan mengendalikan diri kita itu yang susah ya. Kita karena apa? Di dalam diri kita itu udah adanya pengakuan, oh saya lebih tinggi, lebih pintar, lebih ini, lebih hebat dan macam-macam lah. Pengakuan-pengakuan itulah yang merusak diri kita. Sehingga apa? Ilmu itu nggak masuk sebenarnya. Kalau ilmu itu masuk, insya Allah kita ada, kalau bahasa Jawa itu lembah mana ya, selalu merendah ya, menghargai. Ya, meskipun ibaratnya kita itu nggak berhasil ya, kita ngomong berhasil ya, berbohong tapi untuk kebaikan, untuk membahagiakan orang. Jadi itulah ciri-ciri kalau umpama kita itu ilmunya udah masuk, apalagi kalau di HH itu kalau udah menancap ya di dalam dirinya, insya Allah itu hal-hal yang negatif itu tidak akan terbersit pada diri kita. Kita tuh ingatnya ya berbuat baik, tolong menolong sesama kita ya, amar ma'ruf nahi mungkar, seperti itu. Jadi nggak ada kepikiran kita mau jelekin orang itu, orang ini dan macam-macam, nggak ada ya.
Karena apa, ajaran Islam itu rahmatan lil alamin, untuk semuanya ya. Jadi saling menyinari ya. Jadi jadilah diri kita itu orang-orang bermanfaat. Kalau udah seperti itu, insya Allah segala ujian cobaan yang diberikan pada diri kita bisa menerima dengan lapang dada ya, dengan ikhlas. Jadi benar-benar kita itu bisa menjalaninya dengan senang hati ya. Jadi semuanya itu kan sekedar batu loncatan. Kita hidup itu kalau bahasa Jawa kan mampir mumbe ya, tidak lama ya. Makanya mari kita berlomba-lomba untuk mencari kebaikan-kebaikan. Jangan sampai kebaikan-kebaikan yang kita kumpulkan akan sirna sekejap itu, gara-gara kita tidak bisa mengendalikan diri. Itulah ciri-ciri bagaimana caranya Allah itu mengangkat derajat kita ya, dengan cara yang tidak kita sangka-sangka ya. Makanya setiap masalah yang kita hadapi ya, jalinnya dengan rasa ikhlas, bersyukur, senang hati, sabar ya. Jadi sehingga kita tidak akan terbebani dengan ujian atau masalah-masalah yang diberikan pada diri kita. Harusnya sebagai motivasi bagi diri kita, sehingga nanti insya Allah kalau semuanya itu lulus ya, itulah akan perubahan. Yang tadinya terpuruk itu akan naik. Jadi mungkin itu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada salah kata dari saya ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi